Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur-dulur tani porang se-Indonesia Raya, setelah kemarin kita menyelesaikan pemupukan terakhir, sedikit saya akan menyampaikan tentang pupuk-pupuk yang saya gunakan dalam budidaya porang. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan kami tentang pupuk porang yang kita gunakan selama kita membudidaya porang, saya akan membaginya menjadi 3 fase atau 3 kategori. Untuk yang pertama, kaitannya dengan pupuk porang, kategori pertama adalah sebagai pupuk dasar. Nah, untuk pupuk dasar sendiri selama ini yang pernah dan sering saya gunakan, yang pertama itu pupuk organik, bisa di situ granul atau bisa berbentuk lembut kayak gula. Yang granul itu di situ mereknya Petroganik. Kemudian ada Fertil. Itu semua pupuk bersubsidi ya. Jadi karena saya petani porang, saya juga punya kartu tani, saya jadi bisa beli. Kemudian ada pupuk kohe, kotoran hewan, yang di situ sudah difermentasi. Bisa fermentasi sendiri atau bisa beli di petani-petani atau peternak-peternak kambing, atau langsung ke petani, bisa juga ke bandar-bandar atau pengepul-pengepul pupuk kotoran hewan. Itu bagus untuk porang juga, untuk kesuburan tanah. Namun yang menjadi catatan adalah pupuknya harus kohe yang difermentasi. Kemudian untuk pupuk dasar lagi kita ada dolomit. Dolomit itu untuk menetralkan pH tanah. Nah, terutama yang daerah-daerah di situ bekas sawah atau lahan yang di situ agak lempung atau becek, nah itu sebaiknya dikasih dolomit. Kemudian untuk pupuk dasar lagi ada SP36. SP36 itu prinsipnya untuk menggemburkan tanah, kemudian membenah tanah, karena di situ sebagai pupuk pembenah tanah. Kemudian ada tadi sudah Petroganik, Fertil, dolomit, SP36, kotoran hewan. Nah, untuk pupuk dasar itu terdiri dari 5 jenis yang pernah dan sering saya gunakan. Untuk kohe terus terang saya beli dari bandar-bandar, karena saya ribet untuk membuat fermentasi. Terus terang saya tidak ada tempat dan kekurangan tenaga, makanya saya beli semua. Artinya 5 pupuk dasar yang saya gunakan itu adalah pupuk pabrikan, karena di situ diolah oleh orang lain sebagai pihak ketiga dan saya beli semua. Kemudian untuk pupuk yang masa pertumbuhan, katakanlah fase vegetatif, di situ untuk pembesaran umbi, penguatan akar dan pertumbuhan daun. Di situ ada pupuk NPK, atau lebih sering lebih cocok atau lebih tepat dititik beratkan pada NPN dan P. Di situ ada Polska Plus, ada Polska biasa, kemudian ada apalagi ini, mana ini tadi, oh ini ada Golden Max, pupuk starter, ini juga NPK. Kemudian ada satunya lagi selain Golden Max ini ada, tapi
itu juga kategorinya NPK. Nah, kategori NPK itu yang paling mudah kita cari itu pupuk majemuk, yang di situ ada unsur N, P, dan K. Di situ ada mereknya, terserah mau jenengan, tapi yang saya gunakan adalah NPK, Mutiara, pupuk starter ini, dan Polska Plus serta Polska biasa. Itu yang saya gunakan di fase pertumbuhan. Kemudian ditambah dengan POC. POC sendiri saya punya urin kelinci. Kemudian ini yang pabrikan ada Biotogro, dan ini ada Eco Farming. Terserah mau jenengan mau pakai yang mana sesuai dengan pengalaman masing-masing. Sekali lagi ini saya sampaikan karena saya sudah sharing pengalaman, sekedar sharing pengalaman, dan saya tidak ada promosi sama sekali. Itu untuk yang POC ya, POC. Ada satu lagi tapi saya lupa namanya. Kemudian di fase terakhir, fase generatif atau pertumbuhan pembesaran umbi dan pertumbuhan katak, biji katak porang. Di situ saya menggunakan yang pertama mahkota MOP ini, Murate of Potassium. Nah, ini saya gunakan, ini yang paling banyak. Kemudian ada Mutiara. Kemudian satunya lagi ada pupuk KNO2 yang mereknya Pak Tani, tapi di sini nggak ada bungkusnya, ini yang dari Rusia itu. Nah, itu yang spesial kalium untuk pembesaran umbi dan memperbanyak katak. Nah, itu yang saya gunakan. Kemudian terakhir semprot pakai POC, itu Biotogro dan Eco Farming. Itu macam-macam pupuk yang saya gunakan selama budidaya dalam 3 fase ini. Semoga sedikit pengalaman dari kami bisa membantu memberikan gambaran kepada petani-petani porang. Silakan untuk menggunakan pupuk sesuai dengan pengalaman masing-masing, sesuai dengan teori masing-masing, dan sesuai dengan isi kantong masing-masing. Karena lebih baik menggunakan pupuk yang murah tapi hasilnya lebih maksimal. Itu sekali lagi saya tidak mau berdebat tentang itu pakai kimia atau organik, karena banyak sekali argumen-argumen yang di situ sering disampaikan. Namun pada prinsip saya pribadi, selama pupuk kimia itu dipakai dalam koridor dosis yang tepat, insya Allah tidak ada masalah sedikit pun. Kemudian tanah juga bagus selama masih diimbangi dengan pupuk organik. Makanya sistem saya menggunakan kombinasi kimia dan organik. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam petani porang Indonesia, bakul rasa sedulur, matur nuwun.